Selama ini kita diajarkan bahwa bumi itu bulat. Tapi bagaimana jika sebagian orang percaya bahwa Al-Quran justru membenarkan bahwa bumi itu datar? Benarkah bumi itu bulat? Atau bumi itu datar? Inilah konspirasi zaman modern yang kembali mencuat di tengah maraknya pencarian kebenaran alternatif. Teori Flat Earth atau bumi datar bukan hal baru. Bahkan sejak zaman Yunani kuno, perdebatan tentang bentuk bumi telah memicu diskusi panjang. Namun, yang mengejutkan, di era sains luar angkasa dan satelit, masih ada sebagian orang yang bersikukuh menyatakan bahwa bumi itu bukan bulat, tapi datar. Bahkan, ada yang mencoba membuktikannya lewat ayat-ayat Al-Quran. Dan bumi, bagaimana ia dihamparkan? Surah Al-Ghasyiyah ayat 20. Bagi sebagian kalangan muslim yang mendukung teori bumi datar, ayat ini dianggap sebagai dalil utama. Mereka menyoroti kata sutihat, yang secara harfiah berarti dihamparkan, dan menafsirkan bahwa Al-Quran secara eksplisit menggambarkan bumi sebagai datar, layaknya permadani yang digelar. Mereka mengklaim bahwa jika Al-Quran menyebut bumi dihamparkan, maka bentuknya tentu tidak bulat, melainkan rata dan statis. Tapi, apakah pemahaman seperti ini benar-benar sesuai dengan maksud ayat? Apakah Al-Quran memang sedang menjelaskan bentuk fisik bumi atau ada makna yang lebih dalam? Para ulama tafsir klasik seperti Imam Al-Qurtubi, Fakhruddin Ar-Razi, dan Ibnu Katsir telah membahas ayat ini jauh sebelum isu Flat Earth mencuat. Mereka sepakat bahwa kata sutihat tidak dimaksudkan untuk menjelaskan bentuk geometri bumi, tetapi lebih kepada fungsi dan kegunaannya bagi manusia. Menurut Al-Qurtubi, kata sutihat menunjukkan bahwa bumi dijadikan mudah untuk ditinggali. Permukaannya dapat dihuni, dilalui, ditanami, dan dijelajahi. Bentuk bumi yang tampak datar di permukaan bukan berarti bumi itu benar-benar datar secara keseluruhan, melainkan penggambaran visual dan pengalaman manusia dalam kehidupan sehari-hari. Fakhruddin Ar-Razi menambahkan bahwa ayat ini mengajak manusia untuk merenung dan bertadabbur, bukan untuk menetapkan bentuk geometris secara teknis. Karena jika kita membaca ayat-ayat sebelumnya dalam surah Al-Ghasyiyah tentang unta, langit, gunung, semuanya bersifat reflektif dan filosofis, bukan deskripsi ilmiah literal. Secara bahasa Arab, penggunaan kata seperti farasya, madadnaha, dan sutihat dalam Al-Quran lebih merujuk pada kemudahan dan perluasan secara fungsional, bukan bentuk. Bahkan, dalam bahasa sehari-hari Arab klasik, seseorang bisa berkata karpet dihamparkan, furishat as-sajadah, tanpa bermaksud menggambarkan bentuk ruangan secara keseluruhan. Dari sisi sains modern, kita tahu bahwa bumi memiliki bentuk geoid, bulat tetapi agak tepat di kutub karena rotasi. Permukaan bumi yang tampak datar dari pandangan manusia hanyalah ilusi perspektif visual lokal, bukan bukti bahwa seluruh bumi berbentuk datar. Jadi, ketika Al-Quran menyebut bumi dihamparkan, bukan berarti bumi harus datar secara fisik. Melainkan, itu adalah bahasa yang menyesuaikan dengan persepsi manusia yang berjalan dan hidup di atas permukaan bumi seolah-olah ia rata.
Al-Quran bukan kitab geometri, tapi kitab petunjuk. Ia menyentuh sains dengan isyarat, bukan dengan rumus teknis. Dalam surah Az-Zumar ayat 5, Allah berfirman, Dia menciptakan langit dan bumi dengan benar, Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam. Disinilah salah satu indikasi ilmiah yang luar biasa halus dalam Al-Quran terselip. Kata yukawiru berasal dari akar kata kawara, yang dalam bahasa Arab berarti menggulung atau membungkus secara melingkar. Contoh paling populer dalam konteks ini adalah menggulung sorban di kepala secara melingkar. Jadi, saat ayat ini menyebut bahwa malam digulungkan ke atas siang dan siang digulungkan ke atas malam, ini secara halus menggambarkan sebuah rotasi, pergantian yang terjadi secara melingkar dan terus-menerus. Ini adalah isyarat pergerakan rotasional bumi, di mana malam dan siang datang secara berurutan akibat bumi berputar pada porosnya. Ayat ini bukan hanya menunjukkan adanya pergantian waktu yang teratur, tapi juga menyiratkan bahwa permukaan bumi memiliki bentuk melengkung. Karena hanya dalam bentuk bulat, khususnya bulat yang berotasi, kita bisa mendapatkan efek pergantian siang dan malam yang menggulung secara melingkar, seperti dijelaskan dalam ayat ini. Jika bumi benar-benar datar, pergantian siang dan malam tidak mungkin terjadi dengan cara yang dijelaskan dalam ayat ini, kecuali secara mendadak dan tanpa transisi halus seperti yang kita alami. Beberapa ulama tafsir modern seperti Sayyid Qutb dalam Fi Zilalil Quran dan Wahbah Suhaili dalam tafsir Al-Munir juga menyoroti kata yukawiru sebagai salah satu bentuk isyarat ilmiah dalam Al-Quran tentang sistem alam semesta yang dinamis, teratur, dan penuh presisi. Mereka tidak menafsirkan ayat ini secara saintifik literal, tapi sepakat bahwa penggunaan kata kawara mengandung nuansa rotasi dan bentuk melengkung yang sejalan dengan ilmu pengetahuan modern. Sains modern mengonfirmasi bahwa bumi berputar pada porosnya, menyebabkan pergantian siang dan malam secara bertahap dan kontinu. Fenomena ini selaras dengan deskripsi Al-Quran, bahkan sebelum manusia tahu tentang rotasi bumi, teleskop, dan satelit. Jauh sebelum teori heliosentris dan observasi rotasi bumi ditemukan oleh para ilmuwan, Al-Quran telah menggunakan bahasa yang halus tapi akurat untuk mengisyaratkan realitas alam semesta. Bukan secara teknis ilmiah, tapi cukup dalam untuk menginspirasi pemikiran dan perenungan. Dan ini menunjukkan satu hal penting. Al-Quran tidak mendukung teori bumi datar. Justru, ia sangat selaras dengan realitas ilmiah bahwa bumi itu bulat dan berputar. Al-Quran menggunakan berbagai istilah untuk menyebut bumi, antara lain Farasnaha, kami menghamparkan bumi, menunjukkan bahwa bumi dijadikan nyaman seperti karpet untuk ditempati. Madadnaha, kami bintangkan bumi, menunjukkan cakupan luas bumi, bukan bentuknya. Setihat, dihamparkan, dipakai dalam konteks pengalaman manusia terhadap permukaan bumi, bukan bentuk keseluruhan. Menghamparkan atau membentuk atau menyesuaikan, menunjukkan proses pengaturan struktur dan bentuk bumi secara alami dan fungsional. Al-Quran menggunakan bahasa visual dan reflektif sesuai dengan persepsi manusia, bukan dengan rumus geometri modern.
Ayat-ayat tentang bumi seperti An-Nazi'at ayat 30, bukan berarti Al-Quran menyatakan bumi datar, tetapi menggambarkan fungsi, struktur, dan kemudahan yang Allah sediakan di atas permukaan bumi. Dengan bahasa yang puitis dan fungsional, Al-Quran memberi ruang bagi manusia untuk meneliti, memahami, dan mengeksplorasi kebenaran ilmiah. Sains tidak bertentangan dengan Al-Quran. Justru, banyak ayat Al-Quran yang mendorong manusia berpikir, meneliti, dan memahami alam semesta. Teori Flat Earth seringkali tidak didasarkan pada metode ilmiah maupun tafsir yang sahih. Ia lebih banyak menyebar melalui narasi konspirasi dan ketidakpercayaan terhadap institusi sains modern. Tapi sebagai Muslim, kita diperintahkan untuk tabayun, meneliti dengan jujur, kritis, dan terbuka. Bumi ini bukan hanya tempat berpijak, tapi juga tanda-tanda kebesarannya. Mari melihat dengan ilmu, bukan ilusi, dan bertanya dengan iman, bukan prasangka. Kalau menurut kamu, apakah teori bumi datar ini hanya konspirasi? Atau ada hal yang belum kita pahami sepenuhnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan menarik lainnya seputar Islam, sains, dan isu-isu kontemporer. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga harimu penuh hikmah dan ilmu. Wassalamualaikum.